Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan al-asmaul marfu'at ya. Isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa sejak halaman 44 yang kita pembahasannya itu. Kemudian kita kita ingat sekilas sebelumnya bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu nanti kalau kita perhatikan pada jumlah ismiyah itu berarti di sana ada mubtada, itu kan isim yang dibaca rofa. Khobar juga isim yang dibaca rofa. Kemudian ketika kemasukan inna misalnya innal ustadza hadirun, maka isim yang dibaca rofa adalah khobar inna. Terus ketika kemasukan kanal ustadzu hadiron, maka yang dibaca rofa adalah khobar kana. Nah, itu pada jumlah ismiyah. Terus kita pindah ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti susunannya fi'il kemudian fa'il atau fi'il kemudian naibul fa'il. Maka pada jumlah fi'liyah itu di sana ada isim yang dibaca rofa, yaitu fa'il atau pelaku, atau naibul fa'il pengganti fa'il. Maka di sanalah isim yang dibaca rofa ya. Jadi kita memahaminya seperti itu agar kita pembahasan nahwu yang nanti kita akan masih lanjutkan lagi, nanti pembahasannya cukup banyak, itu kita tidak bingung ketika sudah tahu peta pembahasan ilmu nahwu. Jadi kita membahas kalimah atau kata, kemudian kita membahas kalam atau jumlah. Dalam bahasa Indonesianya kalimat. Jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah cuma ada dua itu, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah berarti di sana susunannya mubtada khobar atau mubtada khobar yang sudah kemasukan inna dan sejenisnya atau kana dan sejenisnya, saudara-saudaranya ya. Tuh. Kemudian nanti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah susunannya isim, kemudian fi'il, kemudian fa'il atau fi'il kemudian naibul fa'il. Maka di sana kita nanti akan dapatkan isim-isim yang dibaca rofa. Selanjutnya kita akan masuk ke yang G, at-tabi'u lismin marfu'in, pengikut i'rab isim yang dirofa. Yang G ini yang termasuk isim-isim yang dibaca rofa adalah isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya yang dibaca rofa. Dan at-tabi, pengikut dalam masalah i'rab, mengikuti i'rabnya itu nanti kalau di bab ini berarti kita membahas isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang dibaca rofa. Nanti berarti yang G ini nanti ada juga yang masuk ke isim yang dibaca nasab, ada yang masuk ke isim yang dibaca jer. Artinya nanti ada isim yang mengikuti nasab isim sebelumnya, isim yang mengikuti jer isim sebelumnya. Tapi kalau di sini kita pembahasan berkenaan dengan isim yang dibaca rofa, berarti isim itu nanti kalau dia termasuk dari tabi ini, maka dia akan mengikuti i'rab isim sebelumnya yang dibaca rofa. Ya, kita lihat di sini ialah pengikut dalam hal i'rab. Dia ada 4 macam, yaitu an-na'tu sifat, al-'atfu penggabungan, kemudian at-taukid penguatan, dan al-badal ganti. An-na'tu atau kata lainnya adalah as-sifah, na'at atau sifat yang dilambangkan dengan nun.
Ialah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Jadi di sini an-na'tu itu pengikut, yakni mengikuti dalam hal i'rab, mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kemudian dia menjadi sifat. Jadi an-na'tu, na'at itu adalah sifat bagi isim sebelumnya. Isim sebelumnya itulah yang disebut man'ut, yakni yang disifati. Man'ut itu yang disifati. Kalau na'at itu yang sifatnya. Na'at sifat, man'ut yang disifati. Terus contohnya, misal Ja'ar rajulul fadilu, telah datang seorang laki-laki yang memiliki keutamaan. Ar-rajulu al-fadilu, laki-laki yang utama, laki-laki yang memiliki keutamaan. Di sini kita lihat ar-rajulu adalah fa'ilun, fa'il. Ja'a kan fi'il. Kemudian ar-rajulu adalah fa'il. Karena fa'il maka dia marfu, dibaca rofa, tandanya bidhammah, dengan dhammah. Dan ar-rajulu ini dalam kalimat ini dia sebagai man'ut, sebagai isim yang disifati. Sedangkan al-fadil itu adalah na'tun, na'at, dia adalah isim yang menjadi sifat bagi isim sebelumnya. Al-fadil itu adalah isim yang menjadi sifat bagi isim sebelumnya, yakni ar-rajul. Jadi ar-rajul itu man'ut yang disifati, al-fadil itu na'at yang mensifati. Nah, al-fadil di sini dia adalah isim yang marfu, dibaca rofa dengan tanda dhammah, ini dibaca rofa karena dia mengikuti i'rab isim sebelumnya. Jadi inilah yang disebut na'at. Jadi al-fadil ini adalah na'tun, isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya. Ar-rajulu kan rofa, maka al-fadil ikut dibaca rofa. Contoh berikutnya, alal maktabi kitabun jayyidun, di atas meja ada buku yang bagus. Alal maktabi, nah ini kedudukannya dalam kalimat, dia adalah sebagai khobar, sebagai khobar yang didahulukan. Jadi nanti kita akan dapati susunan khobar dulu baru mubtada. Asalnya kan mubtada dulu baru khobar, tapi banyak kita dapati kalimat-kalimat yang susunannya khobar dulu baru mubtada. Contohnya ini, alal maktabi, dia adalah khobar. Khobar fi mahalli rof'in, khobar yang dia menempati tempat rofa, bukan dibaca rofa gitu, bukan, tapi menempati tempat rofa, karena dia bukan isim yang mu'rob. Alal maktabi itu kan istilahnya syibhul jumlah, bukan isim yang mu'rob tapi syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Kemudian kitabun, ini dia adalah mubtada. Karena mubtada maka marfu, dibaca rofa, bidhammati dengan tanda dhammah. Dan dia kedudukannya dalam kalimat ini, dia adalah mubtada yang disifati man'ut. Dia adalah mubtada yang disifati atau man'ut, disifati oleh jayyidun. Nah, jayyidunnya itu adalah na'tun, na'at, sifat bagi isim sebelumnya. Jayyidun itu sifat bagi
kitab, kitab yang bagus. Jadi jayyidun, bagus, itu adalah sifat bagi isim kitab. Dia naat yang marfu, dibaca rofa karena mengikuti i'rab isim sebelumnya. Marfu ditandai dengan dhammah. Nih. Sampai sini ada masalah? Cara menyusunnya. Na'tun harus sesuai dengan man'ut. Dalam hal na'at harus sesuai dengan man'ut. Na'at itu sifat, sifat harus sesuai dengan yang disifati. Harus sesuai. Sesuai dalam hal apa saja? Yang pertama adalah al-adad, bilangan. Harus sesuai. Jadi kalau man'ut, isim yang disifati itu dia mufrad, tunggal, maka naat harus mufrad. Kalau musanna, double, maka naatnya juga musanna. Kalau man'utnya jamak, maka naatnya juga harus mengikuti jamak. Kemudian dalam hal nau' yakni jenis. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya mengikuti mudzakkar. Kalau man'utnya mu'anas, maka naatnya juga harus mengikuti mu'anas. Kemudian at-ta'yin, kejelasan. Kalau naatnya, kalau man'utnya ini nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Man'utnya ma'rifah, naatnya juga harus ma'rifah. Contohnya, kita lihat di sini. Ja'a rajulun fadilun. Ini fadilun. Ini kan naat. Rajulun man'utnya. Nah, ini kita lihat kesesuaiannya itu naatnya fadilun itu harus sesuai dengan rajulun man'utnya. Sesuai dalam hal ini kan sama-sama mufrad ya. Rajulun mufrad, fadilun mufrad. Kemudian rajulun mudzakkar, fadilun juga mudzakkar. Rajulun ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah ya. Nakirah maka fadilun juga nakirah. Harus begitu. Sehingga salah kalau sampai rajulun al-fadilu. Karena satunya nakirah terus satunya ma'rifah. Salah gitu. Atau rajulun fadilatun, salah. Rajulun mudzakkar, maka fadilatun nggak boleh mu'anas kayak gitu. Atau rajulun fadilani, satu orang laki-laki fadilani, yang keduanya utama gitu. Salah. Mufrad ya harus sifatnya mufrad juga. Nah, banyak. Tadi. Terus contoh berikutnya ja'ar rajulu al-fadilu. Nah, ini sesuai dalam hal apa? Ma'rifah ya, ar-rajulu al-fadilu. Kemudian ja'at imro'atun fadilatun. Nah, sama-sama mu'annas, sama-sama mufrad, sama-sama nakirah. Kemudian contoh yang salah, ja'at nisaun fadilun. Salah, nisaun ya, perempuan kan, maka nggak boleh fadilun gitu. Harus sifatnya mu'annas juga. Kemudian ja'a rajulani fadilani, sama-sama musanna, dua. Kemudian sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar. Ja'ar rajulanil fadilani, sama-sama sama-sama musanna, kemudian mudzakkar dan ma'rifah.
Ja'at al-mar'atani al-fadilatani, sama-sama musanna, sama-sama mu'anas, kemudian ma'rifah. Ja'a rijalun fudola'u, rijalun fudola'u. Ini sama-sama rijalun itu apa? Jamak. Sifatnya, naatnya juga jamak. Kemudian mudzakar, mudzakar, nakiroh, nakiroh. Ja'ar rijalul fudola'u. Ini sama-sama makrifah, makrifah. Ja'atil apa? Ada ya contohnya itu. Ya? Paham ya? Berikutnya, naktun dapat berupa 3 macam. Macam yang pertama, ismun dhahirun, seperti misal di atas dan misal di bawah ini. Hadza amalun nafiun, isim dhahir, isim yang tampak, pokoknya itu adalah isim. Amalun nafiun. Thalibatun nasyitatun, nasyitatun. Al-akhu al-akbaru, al-akbaru. Ini untuk dhahir itu saya kira sudah dipahami. Kalau keterangannya itu kan nafiun itu adalah naktun hakikiyun min ismil fa'il. Naat hakiki dari bentuknya adalah isim fa'il, nafi fahuwa fa'ilun. Kemudian kalau nasyitatun itu naat hakiki yang dia itu termasuk dari sifat musyabbahah, sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kalau yang ini diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian kalau al-akbaru itu termasuk isim tafdil. Al-akbaru isim tafdil itu yang memiliki makna lebih atau paling. Al-akbaru paling besar. Itu isim dhahir seperti itu. Kemudian bentuk naat yang berikutnya adalah syibhul jumlah. Nah, naat ini juga bisa berupa syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Syibhul jumlah ini kita ingat, syibhul jumlah itu berupa dzaraf dan isim majrur setelahnya, atau huruf jar dan isim majrur setelahnya. Jadi kita ingat-ingat, syibhul jumlah itu adalah susunan dari dzaraf dan isim majrur atau huruf jar dan isim majrur. Contohnya di sini, lil haqqi sautun fauqa kulli sautin. Lil haqqi, bagi al-haq, al-haq itu memiliki memiliki apa? Sautun, suara. Suara yang sautun ini kan man'ud ya, disifati. Sautun, suara. Suara yang disifati gimana? Disifati gimana? Atau sautuninya ini disifati dengan sifatnya adalah fauqa kulli sautin. Nah, fauqa kulli sautin ini adalah sifat atau naat bagi sautun. Nah, naatnya di sini tidak sebagaimana tadi isim dhahir satu isim satu isim gitu, enggak. Tapi di sini sifatnya itu berupa syibhul jumlah, yakni susunan dari dzaraf dan isim majrur. Fauqa itu kan dzaraf, keterangan. Fauqa itu tempat ya. Nah, bisa nanti keterangan waktu kalau di tempat yang lain. Kalau ini keterangan tempat. Fauqa ini kan dzaraf. Kemudian kulli itu isim yang majrur. Nah, inilah susunan syibhul jumlah yang menjadi naat, suara yang fauqa kulli sautin, gitu kan. Keterangannya di sini, fauqa kulli sautin na'tun hakikiyun min dzarfin wa majrurin. Nah, fauqa kulli sautin adalah naat hakiki yang dia termasuk dari dzaraf dan majrur. Contoh berikutnya, jaa rajulun min bani Israila.
telah datang seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, ini rojulun ini adalah man'ut, isim yang disifati. Naatnya mana? Naatnya isim setelahnya. Kalau dia berupa isim, tapi di sini ternyata bukan isim, setelahnya ini bukan isim, tapi syibhul jumlah. Min Bani Israila adalah syibhul jumlah yang berupa jer, huruf jer, min, dan isim yang majrur, isim setelahnya ini Bani Israil. Maka di sini min Bani Israila adalah naat. Min Bani Israila adalah na'tun hakikiyun. Dia adalah naat yang hakiki dari yang termasuk dari jer dan majrur. Ini, jadi sifat atau naat itu selain isim berupa isim bisa juga berupa syibhul jumlah seperti ini. Nah, berikutnya yang C. Naat juga bisa berupa jumlah. Jumlah ada dua ya, bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kita lihat contohnya ini. Hadza amalun yufidu. Ini adalah amalan perbuatan yang amalun ini man'ut disifati dengan yufidu, amalan yang berfaedah. Yufidu ini adalah naat. Naatnya ini yufidu adalah na'tun hakikiyun min jumlatin fi'liyatin. Yufidu adalah jumlah fi'liyah, naat yang berupa jumlah fi'liyah. Berikutnya madha yaumun barduhu syadidun. Madha telah lewat, yaumun hari yang, yaumun itu man'ut, hari yang disifati dengan apa? Barduhu syadidun, dinginnya itu sangat gitu. Hari yang dinginnya itu amat sangat gitu. Nah, barduhu syadidun ini adalah naat, sifatnya yaumun. Nah, yang mana dia itu termasuk jumlah ismiyah. Barduhu syadidun itu kan jumlah ismiyah. Barduhu isim, dia sebagai mubtada ya, syadidun khobar. Nah, ini tiga ini sifat berupa tiga hal ini, bisa berupa isim, bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa jumlah. Nah, untuk yang B dan C, ba dan ta itu B dan C, itu disyaratkan man'utnya harus isim nakirah. Oh, itu ada syarat ini. Tapi kalau yang untuk A, isim dzahir itu boleh nakirah, boleh makrifah. Misalnya tadi ja'a rajulun fadilun, boleh, bisa. Atau ja'ar rajulu, ja'a ar-rajulu al-fadilu, itu juga bisa kalau berupa isim. Tapi ketika berupa syibhul jumlah atau jumlah, maka man'utnya harus nakirah. Contohnya hadza amalun yufidu. Kita lihat amalun itu kan nakirah, bukan makrifah ya. Kemudian madha yaumun barduhu syadidun, yaumun itu nakirah, bukan makrifah. Sehingga salah ketika ada kalimat ini ja'a aliyun yahmilu kitaban. Ja'a aliyun, telah datang Ali yang membawa kitab. Maka salah karena Ali itu termasuk makrifah. Ali kan nama orang termasuk makrifah. Nih. Ada pertanyaan?
itu naat ya. Sekarang atof. Al-atfu ialah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya. Berarti kalau kata sebelumnya rofa, maka atof, isim yang menjadi atof, pengikutnya, maka dia juga rofa gitu. Karena dihubungkan oleh huruf atof. Jadi al-atfu itu pengikut bagi i'rab kata yang sebelumnya, terus dihubungkan dengan huruf atof. Kalau naat tadi adalah sifat bagi isim sebelumnya. Kalau atof itu dihubungkan dengan huruf atof kepada isim sebelumnya. Adapun di antara huruful atfi, huruf atof adalah al-wawu, huruf wawu. Huruf wawu ini untuk menggabungkan. Artinya adalah dan. Contohnya jaa Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Maka ini ada huruf-huruf atof itu untuk menggabungkan dengan isim sebelumnya. Berikutnya ini keterangannya Muhammadun adalah fa'il. Ja'a Muhammadun. Muhammad kan fa'il ya. Fa'il maka dia marfu, dirofakkan dengan tanda dhammah. Kemudian kalau Hasanun itu atof. Yang dibaca marfu karena mengikuti i'rab isim sebelumnya kan rofa ya. Nih. Berikutnya fa. Nah, alfa itu juga termasuk huruf atof. Kalau alfa ini untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Urutan atau bisa kita artikan lalu. Kemudian kalau fa thumma, ada kita bandingkan aja antara fa dengan thumma. Nah, ini thumma itu juga sama dengan fa, yakni untuk menunjukkan urutan waktu, urutan dengan selang waktu. Nah, tapi kalau fa ini selang waktunya sebentar, kalau thumma itu lebih lama. Gitu. Jadi kalau fa itu berurutan, lalu itu maksudnya setelah ini langsung segera itu. Gitu. Tapi kalau thumma itu juga urutan tapi jedanya, selangnya lebih lama. Kita lihat contohnya untuk fa. Dakhalal muttahimu fal muhami. Apa ini? Telah masuk al-muttahimu. Al-muttahimu itu orang yang ini al-muttahamu ya. Al-muttahamu. Orang yang tertuduh, tersangka. Kemudian fal muhami, lalu kalau al-muhami ini apa? Saya lupa ya. Al-muhami itu apa pengacaranya gitu, telah datang tersangkanya, kemudian disusul oleh pengacara, pembela. Nah, jadi ini waktunya selangnya pendek. Jadi tersangkanya masuk, kemudian lalu setelah itu langsung disusul oleh pengacaranya. Nah, coba nanti yang al-muhami itu lihat lagi nanti. Berikutnya tawallal khilafata Abu Bakrin fa Umaru. Tawalla al khilafata menjadi wali, mengurusi khilafah. Jadi menjadi menguasai khilafah siapa? Abu Bakar
fa Umaru, lalu disusul oleh Umar. Abu Bakar nggak ada, langsung setelahnya nggak selang lama langsung digantikan dengan Umar. Gitu. Fa seperti itu. Maka di sini ada al-muhami, itu sebagai fa'il yang dibaca istilahnya bukan fa'il ya ini, kok keterangannya fa'il gitu. Al-muhami ini maksudnya dia adalah atof gitu loh. Atof kepada fa'il. Fa'ilnya adalah al-muttahamu gitu. Dakhal al-muttahamu. Al-muttahamu itu fa'ilnya. Kalau fa'il kan rofa ya. Maka al-muhami ini atof. Atof ke al-muttahamu. Maka ikut rofa. Kemudian Umaru itu adalah atof. Atfun. Umar itu adalah atfun, atof kepada fa'il. Fa'ilnya adalah Abu Bakrin. Itu fa. Berikutnya summa. Contohnya summa tadi juga artinya untuk menunjukkan selang waktu. Mata Aliyun summa ibnuhu. Telah meninggal Ali. Kemudian selang beberapa waktu setelahnya, entah 1 tahun, entah berapa lama gitu. Kemudian anaknya juga menyusul meninggal. Tapi waktunya tidak langsung gitu. Ibnuhu itu mengikuti fa'il gitu ya. Ibnuhu itu adalah atof yang dibaca rofa mengikuti aliyun yang menjadi fa'il. Berikutnya au, untuk pilihan atau karena ragu. Au atau. Contohnya isyrobil ma'a awil labana. Isyrobil ma'a awil labana. Minumlah air atau susu. Jadi untuk mempersilahkan memilih. Minumlah air atau pilih juga bisa memilih susu untuk menentukan pilihan. Kemudian naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Telah menukil, telah memindahkan khabar itu. Siapa? Muhammad atau Ali. Muhammad atau Ali. Muhammad atau Ali itu sudah menukilkan atau memindahkan atau kabar tersebut. Menukil, maksudnya menyebarkan, menyampaikan kabar. Muhammad atau kalau enggak Muhammad Ali, berarti ini menunjukkan ragu-ragu ya. Muhammad atau Ali itulah yang telah menyampaikan kabar itu. Au seperti itu. Maka di sini setelah au kan huruf atof ya. Setelah au itu adalah atof ke isim sebelum huruf atof. Jadi Aliyun itu atof ke Muhammadun. Al-labana atof ke al-ma'a. Berikutnya at-taukid. Ialah pengikut i'rab isim untuk menguatkannya atau menghilangkan keraguan. At-taukid ada 2, maknawi dan lafzi. At-taukid lafzi, penguatan dengan cara mengulang lafadz yang dikuatkan atau sinonimnya. Contohnya ja'a, ata, aliyun. Ja'a telah datang, ata telah datang. Jadi ata itu sinonim bagi ja'a, padan katanya. Maka ata ini menguatkan ja'a. Jadi mengulang lafadz
atau mengulang lafadz kata itu atau sinonimnya. Ja'a Aliyun. Itu kalau mengulang lafadz persis gitu. Ja'a, ata. Nah, itu juga ata itu kan sama artinya dengan ja'a. Diulang seperti itu untuk menguatkan. Baka tiflun. Tiflun telah menangis. Anak kecil itu. Anak kecil itu. Tiflun itu untuk menguatkan. Itu lafzi. Kemudian at-taukid al-maknawi. Taukid dengan menggunakan kata tertentu. Untuk isim mufrad dengan kata nafsun atau ainun. Berikutnya kalau untuk menguatkan mufrad itu pakai nafsun atau ainun. Untuk menguatkan isim mutsanna itu dengan kata kila atau kilta. Kila atau kilta. Kemudian kalau untuk menguatkan isim jama itu dengan kata kullu atau jami'u. Kita lihat cara penyusunannya. Kalau taukid maknawi bersambung dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Contohnya al-qasyairu nafsuhu qasidatahu. Al-qasyairu, penyair itu menyampaikan, melontarkan, istilahnya apa? Penyair itu memberikan qasidatahu, qasidahnya, nafsuhu, dia sendiri. Al-qasyairu nafsuhu. Ya, nafsuhu ini menguatkan asyairu. Al-qasyairu nafsuhu telah menyampaikan istilahnya melontarkan mendendangkan gitu ya, itu menyampaikan, mendendangkan. Jadi asyair, penyair itu sendiri, dia sendiri, bukan orang lain gitu. Dia sendiri. Jadi nafsuhu, dia sendiri untuk menguatkan. Gitu. Contoh berikutnya, ja'al ustadzani fil ma'hadi. Telah datang dua orang ustadz itu fil ma'hadi, di ma'had, kilahuma, kedua-duanya, atau anfusuhuma, kedua-duanya. Nah, kilahuma itu untuk menguatkan al ustadzani, kilahuma atau anfusuhuma, kedua-duanya, bukan cuma salah satu itu. Ja'al ustadzani, telah datang dua ustadz itu, bukan cuma satu tapi dua-duanya, untuk menguatkan itu. Berikutnya al ummatul muslimah. Apa ini? Al ummatul muslimatu, ya, salah ini. Al ummatul muslimatu, umat muslim. Al ummatul muslimatu, umat muslim. Jami'uha, semuanya, gitu. Umat Islam semuanya, gitu. Jami'uha, menguatkan. Itu adalah qalbun wahidun, hati yang satu. Umat muslim, semua umat muslim itu satu hati. Hindun nafsuhu fil baiti. Hindun dirinya sendiri itu fil baiti. Kalau ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Kenapa salah? Karena di sini harus mengandung dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Nah, kalau hindun ini kan perempuan, mestinya nafsuha gitu. Jadi ada dia
bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Tadi asyairu kan nafsuhu, hu-nya kembali ke asyairu. Kilahuma, huma ini kembali ke al-ustadzani. Jami'uha, ha kembali ke al-ummatul muslimah. Ya. Kalau yang ini kan sudah benar. Kalau hadarat Fatimatu ainuha, telah hadir Fatimah dirinya gitu. Ainuha, hanya kembali ke Fatimah. Hadarat nisa'u kulluhunna. Nah. Hadarat an-nisa'u kulluhunna, itu juga sama. Terakhir badal. Badal ialah i'rab pengikut isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Badal itu sebagai ganti. Contohnya, karromal khalifatu Harunu ar-Rasyidu al-ulama. Khalifah Harun ar-Rasyid itu memuliakan para ulama. Nah, di sini yang badal mana? Nah, Harun ar-Rasyid. Harunu ini adalah badal bagi al-Khalifah. Karroma telah memuliakan. Siapa al-Khalifah? Al-Khalifah maksudnya adalah al-Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Harunu ini adalah badal bagi Khalifah. Khalifah yaitu Harun ar-Rasyid. Al-Ustadu Muhammadun fil madrasati. Ustad yaitu Muhammad. Ustad Muhammad itu di madrasah. Ustad Muhammad di madrasah. Muhammadun ini badal bagi al-Ustadu. Ustad itu yaitu Muhammad itu di madrasah. Badal seperti itu. Nah, badal ada 3, yaitu badalu kullin min kullin, sebagai ganti keseluruhan seperti di atas. Harun itu menggantikan Khalifah, artinya Harun dengan Khalifah itu sama persis. Al-Ustadu Muhammadun itu juga menggantikan keseluruhan sama persis gitu. Kita bandingkan dengan berikutnya, badal ba'din mingkul, sebagai ganti dari sebagai ganti sebagiannya. Contohnya, ja'at talamidu sulusuha, telah datang murid-murid itu sepertiganya. Nah, sulusuha ini kan badal, cuman badal untuk menggantikan sebagian aja. At-talamidu kan seluruh murid, tapi ini cuman sulusuha, sepertiganya. Jadi ini ganti sebagiannya. Kitabud dars, kutibad darsu nisfuhu, telah ditulis pelajaran itu, nisfuhu separohnya. Kan enggak keseluruhan, cuman sebagiannya. Kutibad darsu nisfuhu, telah ditulis pelajaran itu separohnya, setengahnya. Badalul istima, sebagai ganti kandungannya. Ja'a aliyun risalatuhu, telah datang Ali, yakni suratnya. Jadi risalatuhu itu adalah yang terkandung dari Ali, yang ada hubungannya dengan Ali. Telah datang Ali, yang datang itu bukan alinya sendiri, bukan, tapi suratnya. Telah datang Ali, yakni suratnya. Jadi risalatuhu ini juga termasuk badal, meskipun badal bukan keseluruhan Ali, tapi menggantikan apa yang terkandung atau terkait dengan Ali. Sarroni asyari'u, telah menggembirakan aku, asyari'u, jalan raya itu, syari' jalan raya. Apa? Nadhafatuhu, kebersihannya. Nadhafatuhu, kebersihan dari jalan itu. Jadi untuk menggantikan, tapi menggantikan apa yang terkandung atau terkait dari syari'. Syari' itu mengandung atau memiliki kebersihan, itu nadhafatuhu ini. Catatan,
badal ba'din mingkul dan ba'dal istimal wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan yang dibadali sebagaimana misal di atas. Ini kan ja'at talamidhu thuluthuha ini mengandung dhamir ke sini karena kalau jamak kan ada yang disifati dengan mu'anas seperti ini. Kutibat darsu nisfuhu, hunya kembali ke ad-darsu. Ja'a aliyun risalatuhu, hunya aliyun, dan seterusnya. Ya, selesai tabi untuk ini. Jadi tabi itu ada 4 tadi ya. Naat, kemudian apa lagi tadi? Atof, kemudian badal, naat, atof, badal, dan taukid. Ya, sampai di sini dulu yang kita kaji. Berikutnya apa? Nah, berikutnya nanti akan ke al-asmaul mansubat, isim-isim yang dibaca nasab. Isim-isim yang dibaca rofa sudah tadi, kemudian berikutnya nanti isim-isim yang dibaca nasab itu apa saja. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan datang. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.